Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Di sini saya Yasmin Putri Apayanti akan memaparkan eh, kasus dengan tema pendidikan karakter anti perundungan. Sini perkenalkan, saya Yasmin Putri Apayanti dengan NIM terakhir 270. Untuk topik permasalahan yang saya pilih yaitu kurangnya pemahaman siswa tentang dampak perundungan. Nah, sedikit latar belakang. Di masa sekarang ini, banyak kejadian yang membuat anak-anak atau peserta didik merasa terganggu dengan teman sebayanya, terutama yang dialami oleh anak menjadi korban bullying. Setiap anak memiliki potensi untuk dapat mencapai kematangan kepribadian yang memungkinkan. Mereka dapat menghadapi tantangan hidup secara wajar di dalam lingkungannya. Namun, potensi ini tentunya tidak akan berkembang dengan optimal jika tidak ditunjang oleh faktor fisik dan lingkungan yang aman. Lemahnya emosi seseorang akan berdampak pada terjadinya masalah di kalangan remaja. Misalnya bullying yang akan terjadi di media dan di lingkungan. Seperti yang dijelaskan oleh Aini atau yang disebut Akta Psikolika 2019, bahwa bullying adalah tindakan intimidasi yang dilakukan secara berulang-ulang oleh pihak yang lebih kuat terhadap pihak lebih lemah. Dilakukan dengan sengaja dan bertujuan untuk melukai korbannya secara fisik maupun emosional. Untuk pertanyaan pemantik diskusi ini, yang pertama yaitu apa yang membuat siswa menganggap perundungan sebagai cara untuk menunjukkan kekuatan? Dan yang kedua, bagaimana lingkungan sosial dan budaya di sekitar siswa berkontribusi terhadap perilaku perundungan? Nah, untuk penjelasan pertanyaan yang pertama, ada kebutuhan akan kuasa yang mendorong individu untuk mendominasi lingkungan sosial mereka, sehingga perundungan dianggap sebagai bentuk penguasaan. Dan selanjutnya, perasaan perlu perhatian dan pengakuan dari teman sebaya dapat mendorong siswa untuk berperilaku agresif dengan harapan mendapatkan status sosial yang lebih tinggi. Dan untuk penjelasan pertanyaan yang kedua, bagaimana lingkungan sosial dan budaya di sekitar siswa untuk berkontribusi terhadap perilaku perundungan. Nah, untuk lingkungan sosial dan budaya sekitar, siswa berperan penting dalam perilaku perundungan. Faktor utama meliputi yang pertama yaitu keluarga. Keluarga, eh, pola asuh yang otoriter atau kurang perhatian, itu dapat membuat anak cenderung melakukan perundungan. Dan yang kedua, teman sebaya. Pengaruh dari teman sebaya ini, pengaruh negatif, seiring mendorong siswa untuk mengikuti perilaku perundungan demi penerimaan sosial. Dan yang terakhir, yaitu media massa. Konten kekerasan yang ditampilkan itu dapat menormalisasi perilaku agresif di kalangan anak-anak. Untuk solusi dari permasalahan ini, yaitu harus membuat aturan tegas yang dimana itu anak-anak yang melakukan perundungan harus diberi sanksi atau tindakan tegas agar tidak terjadi perundungan. Dan yang kedua yaitu sosialisasi dampak buruk perundungan. Nah, edukasi siswa itu sangat penting ya, terutama buat konsekuensi psikologis dari bullying untuk meningkatkan empati sesama siswa.
Dan yang ketiga yaitu komunikasi terbuka. Untuk membangun jalur komunikasi antara siswa, guru, dan orang tua agar kasus bullying atau perundungan ini tuh dapat dilaporkan dan ditangani dengan cepat. Dan yang keempat yaitu kegiatan anti bullying, mengadakan program dan kampanye yang mempromosikan perilaku positif dan toleransi. Dan yang terakhir yaitu dukungan emosional untuk memberikan konseling bagi korban dan pelaku untuk membantu mengatasi masalah emosional. Dan yang selanjutnya, akibat yang muncul apabila masalah ini tuh tidak teratasi. Yang pertama, anak-anak yang menjadi korban beresiko mengalami masalah kesehatan mental. Ya contohnya kena kesehatan psikologis anak yang awalnya apa ya, takut sesama teman. Jadi kayak korbannya tuh mengalami masalah kesehatan psikologis juga. Dan yang kedua, menciptakan lingkungan sekolah yang tidak aman dan apatis. Dan yang terakhir, memperburuk kondisi psikologis semua pihak yang terlibat. Ya contohnya siswa yang kena korban itu dan orang tua serta guru. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Apakah teman-teman ada pertanyaan? Silakan raise hand. Baik, Mbak Yuyun atau ada lagi yang mau bertanya? Mbak Yuyun boleh disampaikan pertanyaannya. Baik, perkenalkan saya Yeni Lestari dengan NIM terakhir 273 24272 ingin bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai bullying itu bisa merusak psikologis. Nah, kira-kira berarti di perundungan sendiri itu memiliki beberapa jenis, tidak hanya fisik. Nah, saya ingin tahu apa jenis-jenis dari berbagai perundungan selain fisik. Saya ingin diberikan contohnya, serta kira-kira tadi sudah disebutkan bahwa perundungan itu dampaknya bisa bisa dicegah dengan hukuman. Nah, hukuman seperti apa yang bisa diberikan agar pelaku perundungan ini dapat dicegah? Jadi perundungan itu bisa efektif untuk dicegah seperti itu. Apakah bisa ditangkap? Kalau tidak, saya akan menata kalimatnya kembali. Hmm, baik, sudah dipahami. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya, baik, Mbak Meila, silakan. Eh, Terima kasih atas waktunya. Di sini saya izin bertanya. Nah, biasanya eh, apa kan biasanya kan kayak perundungan itu terjadi di anak-anak yang masih sekolah, kayak masih SD gitu. Nah, biasanya itu orang yang biasanya membuli itu memiliki kayak kuasa gitu. Terus habis itu kayak misalnya anaknya kepala sekolah atau misalnya anaknya guru di SD tersebut. Jadi kayak kalau ada pembulian itu biasanya kan laporkan ke BK, tapi pasti yang pembuli ini tuh pasti dibela, soalnya kayak anaknya kepala sekolah atau anaknya guru di situ. Lah, itu gimana cara mengatasi hal tersebut? Terima kasih.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Eh, izinkan saya buat beri berapa menit untuk menjawab pertanyaan. Izin menjawab ya dari pertanyaannya Mbak Yuyun. Jenis-jenis perundungan dan contohnya tuh apa dan gimana sih cara mengatasi perundungan tersebut. Jenis-jenis perundungannya itu kan ada banyak ya. Ada perundungan fisik, perundungan verbal, dan perundungan nonverbal. Untuk contohnya perundungan fisik tuh secara langsung tuh kayak seperti memukul, menendang, menjambak, atau menghancurkan barang-barang orang lain. Kalau perundungan verbal itu dilakukan dengan kata-kata baik secara tertulis maupun terucap, kayak seperti mengejek, menghina, mengancam, dan menyebarkan rumor. Terus perundungan nonverbal itu perundungan yang tidak selalu dilakukan melalui kata-kata, tetapi kayak tatapan yang tidak diinginkan. Contohnya tuh kayak dibungkam, dikucilkan, kayak gitu. Dan yang terakhir tuh ada yang namanya cyberbullying. Perundungan tuh yang dilakukan di dunia maya, seperti media sosial, aplikasi, chatting, atau surat elektronik atau email gitu. Dan cara mengatasinya buat perundungan fisik itu kan kayak seperti secara langsung ya, kayak memukul, menendang. Gimana caranya tuh sebagai korban kita tuh harus berani melawan. Kayak contohnya kayak melaporkan kepada guru atau orang-orang yang di sekitar yang bisa melindungi kita gitu. Terus kalau untuk yang apa ya, dengan cara di dunia maya seperti kayak media sosial itu gimana caranya kita tuh harus melaporkan kepada pihak-pihak yang bisa mengatasi kekerasan dalam media sosial gitu. Jadi kayak contohnya bisa di screenshot atau apa dan dilaporkan di pihak yang bisa melakukan tindakan tersebut. Apakah sudah terjawab, Mbak Yuyun? Sudah, terima kasih. Sama-sama. Hmm, baik, di sini saya akan izin menjawab dari pertanyaannya Mbak Naila. Kayak gimana ya caranya jika korban bullying ini tuh memiliki status sosial yang tinggi, contohnya kayak anak kepala sekolah dan gurunya tuh kayak memaafkan begitu saja gitu kan. Gimana caranya? Kita tuh sebagai guru tuh harus apa ya? Adil. Gak jangan ada karena status sosialnya yang tinggi kita tuh jadi patuh terhadap anak itu gitu. Tapi gimana caranya tuh
kita harus ada memiliki jiwa-jiwa sosial yang adil dan sama gitu. Karena pelaku bullying tetaplah pelaku gitu. Meskipun dia anaknya kepala sekolah, anaknya DPR atau apa, gimana caranya kita tuh sebagai guru tuh harus melakukan sikap yang adil gitu. Karena bentuk bullying tuh bentuk kekerasan gitu. Dan dampaknya juga buruk bagi lingkungan sekitar dan kesehatan anak-anak kita gitu. Jadi gimana caranya guru harus apa ya, bersikap adil gitu. Meskipun dia anaknya kepala sekolah atau apapun itu. Apakah bisa menjawab, Mbak Naila? Baik, bisa. Terima kasih, Kak Yasmin. Ya, sama-sama. Teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup dan saya akhiri. Jika ada kesalahan kata atau yang tidak disengaja, saya mohon maaf. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.